saya dari Divisi Kapati dengan NIM 0325 1045. Kenalkan, nama saya Otniel Siaan, NIM 0325 1029. Kenalkan, nama saya Ahmad Rizky dengan NIM 0525 1079. Nama saya Brandon Ibnu dari 0559 dari Politeknik Kimia. Kenalkan, saya Kamal Wayudi dengan NIM 0525 dari Politeknik Kimia. Kami berdua sekarang akan mewawancarai salah satu masyarakat tentang pendapat dan saran mengenai penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kasus narkoba yaitu jenis ganja. Pada Oktober 2025, di Jakarta Pusat itu polisi menangkap 15 remaja dan pemuda yang kedapatan membawa senjata tajam dan ganja, menunjukkan keterkaitan antara penyalahgunaan narkoba dengan tindak kriminal lainnya pada jenis ganja. Itu di sini ingin meminta pendapat sama namanya dari kakak. Tentang kasus 15 remaja ini yang terlibat dalam kriminal dan penggunaan narkoba. Nah, pertama-tama kan mau minta pendapat dari kakak dulu. Pendapat saya tuh, menurut saya ya, narkoba itu kan perilaku yang tidak benar ya, apalagi itu termasuk juga kriminal. Jadi itu dapat merusak generasi muda lah. Jadi untuk anak muda jauhi yang kayak gitu, biar tercipta generasi yang lebih baik. Terus sarannya itu gimana kak? Sarannya kita pilih-pilih teman ya, pokoknya jangan berteman atau kita tuh ada di lingkungan yang toksik kayak gitu. Kita hindarin lah semuanya. Pokoknya kita banyak-banyak aja literasi, lakuin hal-hal yang bermanfaat supaya kita bisa mencerna atau berpikir kalau misalkan narkoba itu nggak ada untungnya, jadi kita nggak perlu cobain. Mungkin kemudian wawancara kepada pihak masyarakat dari kami terhadap kasus 15 remaja di Jakarta Pusat terlibat dalam kasus kriminal dan penggunaan ganja. Sekian, terima kasih. Pada Oktober 2025 di Jakarta Pusat, polisi menangkap 15 remaja dan pemuda yang kedapatan membawa senjata tajam dan ganja, menunjukkan keterkaitan antara penyalahgunaan narkoba dengan tindak kriminal lainnya pada generasi muda. Oke, baik kak. Jadi kami di sini bertanya. Jadi apa sih pendapat kakak terkait penyalahgunaan ganja dengan tindak kriminal seperti yang terlihat dari kasus tadi, di mana kasus ini merupakan penangkapan 15 remaja di Jakarta Pusat pada Oktober 2025. Jadi bagaimana pendapat? Oke, dapat ya tentang narkoba. Ini lagi marak ini ya, narkoba itu. Juga pengaruh lah, pengaruh yang tidak jelas dari luar tentang bahaya narkoba ini. Gak ada yang bisa dibenarkan sih tentang narkoba ini. Lagi-lagi ya, kita kan sedang menuju Indonesia Maya, dan menurut saya ya narkoba itu bisa jadi salah satu hambatan terbesar bagi masyarakat Indonesia, khususnya kaula-kaula muda yang bisa menghambat jalannya proses ke Indonesia Maya. Itu ya dari yang bisa dibenarkan sih tentang narkoba, baik apapun itu jenisnya, sabu, dan segala macam, itu tidak ada yang bisa dibenarkan. Berdasarkan kasus tersebut, apa saran Bapak untuk pemerintah atau organisasi seperti BNN dalam memperkuat kampanye generasi muda tanpa narkoba untuk mencegah hubungan narkoba dengan kriminalitas? Oke, saran saya sih ya, untuk kedepannya lebih diperhatikan lagi ya, kaula muda ya, yang sekarang marak-maraknya kegiatan-kegiatan negatif itu lebih ditekankan lagi lah, khususnya kayak gini malam-malam gini di banyak patroli dan segala macam, dan mungkin yang bisa jadi faktor besar itu bisa diperbanyak lah kegiatan-kegiatan sosialisasi kaula muda, bagaimana mengedukasi mereka tentang bahaya narkoba dan juga kriminal. Terima kasih kak.
sini kami ingin menanyakan pendapat dari Luis tentang kasus 15 remaja yang kedapatan mengonsumsi ganja dan membawa barang senjata tajam. Nah, mungkin bisa sampaikan pendapatnya. Oke, kalau pendapat saya tentang pemuda tersebut, itu kayaknya pemuda itu kurang dalam memahami atau kurang dalam pemahaman tentang itu narkoba, bahaya narkoba, sehingga perlunya adanya dukungan orang tua maupun dari sekitar tentang apa sih itu bahaya kita mengkonsumsi narkoba tersebut. Mungkin bisa dijelaskan juga saran-sarannya untuk pemerintah dan generasi muda selanjutnya agar generasi kita mungkin terjauhlah dari narkoba. Oke, untuk saran saya mengenai hal tersebut, khususnya bagi pemerintah memberikan edukasi atau pemahaman tentang bahaya narkoba, dan juga kita sebagai anak muda juga ikut dalam berkontribusi dalam masyarakat. Contohnya itu seperti gotong royong, ikut kegiatan-kegiatan lain yang berguna bagi masyarakat maupun diri sendiri. Sekian video wawancara dari kami. Terima kasih. Jadi pada 15 Oktober 2025 di Jakarta Pusat, polisi menangkap 15 remaja dan pemuda yang kedapatan membawa senjata tajam dan ganja, menunjukkan keterkaitan antara penyalahgunaan narkoba dengan tindak kriminal lainnya pada generasi muda. Pertanyaan Mas, apa pendapat Mas tentang keterkaitan penyalahgunaan ganja dengan tindak kriminal seperti yang terlihat dalam kasus penangkapan remaja di Jakarta Pusat pada Oktober 2025? Kalau pendapat dari saya, penggunaan ganja ini sebenarnya kita harus bisa mengidentifikasi kemana sebenarnya pengguna ini, apakah dia korban atau sebagai pelaku. Yang perlu kita sorot untuk hal seperti ini, kok bisa ada peredaran dari ganja tersebut, kok bisa semakin meluas. Bukankah kita sudah punya seperti instansi pemerintahan yang bergerak di bidang tersebut seperti BNN dan juga seperti kepolisian. Karena kepolisian juga mempunyai seorang penyidik dan mungkin kita mempunyai sebuah penyidik yang tidak mempunyai pengetahuan atau ketajaman tentang untuk menyelidiki kasus-kasus tersebut. Kira-kira saran Mas untuk pemerintah atau BNN dalam memperkuat kampanye generasi muda tanpa narkoba? Paling utama sebagai pemberantas dari hal-hal tersebut itu, yang pertama itu adalah para masyarakat dan juga para pemuda, di mana sebuah kemampuan mereka untuk mencerna bahwasannya itu hal tersebut tidak lazim untuk dicoba karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka perbuat setelah mengkonsumsi hal tersebut. Dan juga ada juga dari dorongan eksternal di mana masyarakat lain ataupun sebagai instansi yang berwenang sebagai lembaga BNN yang sudah disepakati untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Terima kasih Mas sudah mau di tanya-tanya.